sekarang akan memang masuk ke sesi ketiga ini. Paling penting dari semua sesi, meskipun yang tadi juga penting, tetapi kita akan lihat skenario ke depan. Ya, jadi saya ingin kembali ke Pak Andrinov. Tadi Pak Andrinov sudah menyampaikan bahwa konsekuensi politiknya itu mungkin nggak ada. Tapi saya ada pertanyaan khusus justru Pak Andrinov di situ. Misalnya Jakarta ini sudah tidak jadi ibu kota, katakanlah, kemudian otonomi khususnya ini sudah tidak ada, berarti kan ada kemungkinan juga Pak Andrinov, misalnya Jakarta ini menjadi 2 layer pemerintahannya. Jadi bukan hanya provinsi, tapi ada kabupaten kota. Nah, kalau selama ini dengan otonomi khusus yang dimiliki itu Jakarta punya kewenangannya di tingkat provinsi sehingga gubernur mudah mengkoordinasikan pembangunan di semua wilayah. Misalnya ini sudah tidak ada, kewenangannya itu kan juga tercabut ya Pak Andrinov ya. Apa kemudian yang akan menjadi skenario ke depan? Apakah mungkin gitu Jakarta ke depan ini 2 level otonominya? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut juga oleh Prof. Irfan dan Pak Yayat karena tadi juga sudah sempat silakan Pak Andrinov. Terima kasih Mbak Desi. Kalau dibaca secara filosofis soal tingkatan pemerintahan yang 1 layer, 2 layer itu sebetulnya soal paradigma atau nilai apa yang dianut di dalam sistem pemerintahan. Ya, kalau misalnya masyarakat publik lebih condong kepada nilai demokrasinya, partisipasinya, maka pasti akan pilih yang terdesentralisasi, ya, atau yang bentuk konkretnya 2 layer itu. Jadi nanti ada DPRD kotanya, ya, kemudian wali kotanya, ya, dan lain-lain sampai ke bawah begitu. Nah, tetapi kalau paradigmanya adalah efektivitas manajemen, misalnya mengacu kepada kota-kota di China, gitu ya, maka akan dipilih atau akan lebih kuat didukung yang sentralistis, ya, yang atau yang 1 layer itu. Gitu. Ini bukan hanya soal masalah urusan, ya, bukan soal masalah apa yang ada, ya, di kota besar itu, tetapi kita mau pilih paradigma yang mana itu kalau kita lihat secara filosofis. Gitu. Nah, saya lihat apa yang diperbincangkan atau yang dikhawatirkan, sekali lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Kalau soal pilihan itu nanti ya itu akan jadi debat paradigma, itu debat nilai, ya. Tapi kalau soal beban bertambah atau wibawa kota berkurang, itu mungkin kita harus kembalikan lagi, ya. Kenapa ada kewenangan? Kewenangan ada karena ada urusan dulu. Maka urusannya dulu yang harus kita petakan lagi. Apa sih urusan yang berkurang atau bertambah berat atau bertambah jumlahnya? Nah, dari situ baru di kelompok-kelompokkan, lalu lihat kewenangannya yang ada apa, yang tidak ada apa. Setahu saya begitu, ya, dalam merancang kewenangan di 1 pemerintahan, gitu. Nah, setelah itu kita bicara soal sumber daya, ya, yang untuk melihat kapasitas suatu pemerintahan atau kota itu. Nah, saya justru melihat Jakarta kapasitasnya tidak akan berkurang, ya, karena tidak ada yang akan berkurang dari sumber pendapatan, ya. Jadi yang harus ditingkatkan dari kota Jakarta adalah tata kelola, efisiensi, pengelolaan anggaran. Dengan anggaran 70 triliun, bayangkan rata-rata provinsi lain itu punya 5-10 triliun cuma, dengan penduduk yang kurang lebih sama, ya. Atau kalau yang provinsi di Jawa ya jauh lebih kecil APBD per kapitanya, gitu. Nah, jadi masalah ke depan Jakarta adalah bagaimana membuat efektif mengejar peningkatan kualitas kota dengan sumber daya anggaran yang sebenarnya cukup. Sumber PBB-nya, pajak ininya, pajak itunya. Karena itu APBD-nya bisa 70 triliun. Mana provinsi yang provinsi lain, ya, ada yang cuma di 7 triliun, 8 triliun, 10 triliun, paling tinggi 15 triliun, gitu. Ya. Yang penduduknya ada yang 40 juta, ada yang 38 juta, gitu. Atau yang setara dengan Jakarta, tapi APBD ininya cuma 10 triliun, gitu.
Nah, urusannya besar. Itulah kalau kita lihat apa sih urusan yang harus diurus oleh Kota Jakarta ini, oleh pemerintahan kota, itu yang harus kita lihat nanti. Nah, menurut saya ya berdasarkan ya data empirisnya apanya kapasitas potensial dari Kota Jakarta ini untuk mengelola kota ini ya itu besar sekali. Masalahnya bagaimana caranya supaya ya uang yang besar itu bisa terasa manfaatnya untuk berbagai pembangunan ini ya. Nah, dengan beban tekanan mudah-mudahan itu berkurang, di mana urbanisasi pertumbuhan penduduk di Bodetabek mungkin kita harapkan nanti menurun. Nah, tentu juga harus diiringi dengan mendorong bagaimana kota-kota satelit ini tumbuh berkualitas. Nah, di situ penting dimasukkan juga nanti di konsepnya Prof. Irfan dalam tata kelola ya masuk juga arahan untuk membuat kota-kota satelit ini, kota-kota pinggiran juga menuju kota yang berkualitas. Kota mandiri betul-betul mandiri gitu. Ya, jangan hanya jadi kota hunian, kota tempat tidur. Nah, ini juga perlu desain yang terintegrasi gitu. Nah, saya kalau kembali ke kota Jakarta, justru saya melihat malah ada peluang untuk mengoptimalkan peran dari pemerintahan kota Jakarta untuk menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah yang ada saat ini dan ke depan. Gitu. Nah, mungkin tata kelolanya ya harus dikaji, ya. Termasuk tadi apakah akan berefek soal pilihan 2 tingkat atau 1 tingkat, mana yang lebih baik untuk efektivitas pelayanan publik dengan duit total yang ada sekitar 70 triliun. Ya, bisa nggak kalau ini diserahkan sebagian kepada pemerintahan level kota yang otonom, ya itu bisa menefek atau tidak dalam hal tentu saja eksekusinya dan pengawasannya DPRD, atau malah makin tidak terkontrol, ya. Nah, itu juga perlu kajian yang mendalam untuk itu. Jadi saya ini bukan soal konsekuensi dari pindahnya ibu kota, tetapi pilihan ini sebetulnya soal lama. Ketika Jakarta masih berstatus ibu kota pun memang ini harus dikaji, ya, soal sentralisasi, soal 1 layer atau 2 layer itu. Dari mana isunya? Ya, soal efektivitas pelayanan publik, soal efektivitas belanja anggaran, ya, dan juga soal pembangunan sosial. Tapi yang tadi dilontarkan berulang-ulang oleh Prof. Paulus, menurut saya itu adalah suatu gagasan yang harus diadopsi dalam kebijakan. Ya, bagaimana soal membangun masyarakat komunitas itu. Ya, tapi saya juga lagi-lagi saya melihat peluang terkait dengan pola hunian pemukiman di Singapura atau di Taipei, ya. Saya kebetulan pernah tinggal di masing-masing kota ini, ya pernah mengamati. Ya, pengorganisasian itu mudah karena juga sistem hunian. Mereka tinggal di blok-blok pemukiman yang 1 tower, 1 blok, berapa tower, 1 blok. Informasi lagi, mereka punya waktu luang yang lebih banyak dibanding warga kota Jakarta atau kota-kota Indonesia, karena hidup sehari-harinya itu waktu itu efisien. Ke kantor sebentar, pulang ke ini sebentar. Jadi waktu luangnya itu jauh lebih banyak. Sehingga ketika hari Sabtu mereka butuh rileks. Kalau orang kita Sabtu Minggu itu harus tidur nyenyak karena membalas tenaga yang dikuras selama 5 hari. Begitu. Nah, ini ada juga kembali lagi menurut saya ini soal sistem hunian, soal pola hunian. Ya, di mana seperti di Singapura 90% orang tinggal di hunian vertikal, di Taipei juga begitu, di Seoul begitu, di Jepang juga, di kota-kota di Jepang itu begitu. Nah, tapi tantangan berikutnya adalah kalau kita sepakat model hunian itu ke sana, ya memang soal pembangunan sosialnya lagi. Bagaimana mengubah perilaku masyarakat, ya, berkomunitas, ya, bagaimana hidup harus toleran, hidup tertib dan sebagainya. Itulah tantangan berikutnya. Tetapi kalau kita Asia Timur itu yang membuat hidup mereka lebih efisien,
dalam hal transportasi, dalam pergerakan, dalam penggunaan waktu, dan tersedianya waktu luang adalah karena pola hunian penduduk kota itu didominasi oleh hunian vertikal, ya, bukan yang berdesak-desakan makin menyebar. Gitu. Baik, baik Mungkin Pak itu. Andrinov ya. Terima kasih atas perspektifnya tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kapasitas Jakarta sendiri, sepertinya kita memang tidak perlu khawatir gitu ya Pak Andrinov ya. Tetapi tadi dari sisi pembangunan manusianya itu menjadi catatan besar, apalagi tadi yang Bapak sampaikan, pola hunian itu berdampak terhadap pola relasi sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Plus yang ada di Jakarta sekarang, waktu itu habis di jalan ya Pak ya. Kita nggak cuma waktunya buat kerja, tapi waktu tenaga kita juga banyak terkuras di jalan. Nah, karena sudah menyinggung hal itu, maka saya ingin langsung ke Prof. Paulus. Jadi terakhir nanti Prof. Irfan dan Pak Yayat karena bersinggungan banyak, tapi ke Prof. Paulus dulu ini saya. Bagaimana tanggapan Prof. Paulus terkait dengan skenario ke depan? Baiknya seperti apa Pak? Melanjutkan tadi yang Bapak sudah sampaikan mengenai community center. Bagaimana sebaiknya masyarakat Jakarta ini ditata ke depannya? Silakan Bapak. Baik, jadi saya tadi mengatakan RT RW. Oke, sekarang sebetulnya begini ya, RT itu tidak apa-apa, dia kecil kan, hanya rukun tetangga, mengurusi beberapa keluarga. Tetapi yang penting menurut saya lebih direformasi itu adalah RW, karena RW itu cukup besar, ya. Dan sampai sekarang itu RW itu ternyata tidak menjadi koordinator dari RT-RT. Jadi hampir boleh dibilang mubazir aja kekuasaannya. Tetapi kalau misalnya kita bikin begini, setiap RW, pemerintah itu harus menyiapkan atau memperbaiki apa yang dulu disebut balai warga. Sudah ada itu balai warga, tapi coba aja lihat sekarang balai warga perannya apa. Nah, balai warga itulah yang harus dikembangkan, tetapi dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat RW itu untuk betul-betul dia yang berorganisasi. Bukan sekarang apa-apa pimpinan Pak RT atau Pak RW, tidak, tapi masyarakatnya. Sebab apa, saudara sekalian? RW itu di Jakarta yang saya lupa berapa ribu ya, 150.000 atau lupa saya, itu ya isinya ya kita-kita ini. Ada RW-nya Pak Andrinov, ada RW-nya Pak Yayat, RW-nya saya. Kenapa orang-orang seperti kita tidak menjadi ketua RT atau RW? Sebab mereka melihat organisasi ini hampir tidak ada harganya. Sebab semuanya sudah diatur oleh pemerintah dan kepemimpinannya selalu diperebutkan oleh ada pemilihan yang biasanya selalu tersembunyi, tiba-tiba sudah muncul RW baru. Kayak kita-kita ini cuek aja terhadap RT, itu dosa besar. Sebab apa? Sebab itu adalah komunitas kita. Sistemnya yang harus dirubah supaya semua orang-orang yang seperti kita ini mau ikut mengurus itu. Itu yang terjadi di Singapura. Nah, maka menurut saya perdanya, gampang kok sebetulnya persoalannya, perda tentang RT RW itu harus dijadikan. Kenapa saya bilang dijadikan? Karena sampai sekarang RT RW itu tidak ada perdanya. Nah, itu masih bisa diatur sebetulnya kalau itu dijadikan perda. Nah, sekarang begini, kalau misalnya sistem hunian, betul juga memang seperti di Singapura dan sebagainya itu mereka bisa pulang secara teratur dan sebagainya, di Indonesia tidak. Tetapi kan kita tahu bahwa bagaimanapun komunitas RT RW kita itu sangat padat dan syarat dengan interaksi. Tetapi ya itu interaksi yang tidak ada kepemimpinannya yang jelas dan pemerintah tidak memberikan suatu fasilitasi. Contoh misalnya, kalau setiap balai warga itu dihidupkan kembali, caranya bagaimana? Caranya masyarakat di satu RW itu diberikan suatu bantuan grant, itu namanya block grant ya. Jadi grant yang boleh dipergunakan apapun yang seperti diinginkan oleh masyarakat setempat, tidak didikte oleh pemerintah. Nah, apalagi kalau block grant itu diberikan dengan cara
yang disebut matching fund. Artinya dana diberikan oleh pemerintah sambil melihat berapa yang bisa diserahkan oleh RW itu sebagai fund dari rakyat. Dan itu harus tentunya akan beda kalau orang di Menteng, pasti misalnya perbandingannya kalau antara satu, pemerintah memberikan satu gitu ya, karena kan di sana orang-orangnya kayak misalnya mereka bisa mengumpulkan 100 juta ya pemerintah memberikan 100 juta, tapi RW yang paling bawah bisa jadi RW-nya bisa mengumpulkan 10 juta, pemerintah bisa memberikan 10 kali lipat supaya mereka bisa bergerak. Nah, dana itu bisa dikembangkan untuk misalnya mendirikan sanggar-sanggar untuk seni budaya, tempat-tempat sedikit untuk olahraga, kemudian untuk pendidikan, sampai pada orang-orang usia yang sudah manula, pada anak-anak dan sebagainya. Dan itu bisa terus berkembang. Tetapi yang penting ada apa? Tidak dana yang diberikan oleh pemerintah. Karena kan artinya 70 triliun. Nah, saya kira itu tidak ada masalah. Nah, kemudian dengan wewenang tertentu, bahkan suatu RW bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta. Misalnya mereka bisa mendapatkan dana untuk sumbangan kah atau kerjasama kah atau apa, sehingga mereka bisa mengembangkan itu RW-nya. Nah, maka dengan cara yang semacam itu, pendidikan masyarakat, maksudnya pendidikan sosial, itu akan berkembang dengan sendirinya dan masyarakat akan menjadi semakin mengerti apa artinya menjadi warga di kota ini, citizenship, urban citizenship mereka muncul. Nah, dalam situasi RW-RW yang sudah tertata dan menghasilkan tempat pendidikan masyarakat yang semacam ini, itulah educating city. Jadi masyarakat di Jakarta ini bukannya semakin, kalau di Singapura berarti baru sebentar saja sudah merasa belajar hal-hal yang baik, tetapi kalau di Indonesia bukan semakin lama menjadi semakin tidak baik karena menjadi orang Jakarta, tetapi bisa menjadi orang yang baik juga. Semuanya itu adalah persoalan rekayasa bagaimana demokrasi menata RT. Dan menurut saya tantangan ke depan adalah perda. Karena perda juga bukannya dirubah, dibuat karena belum ada. Jadi kesempatan buat Jakarta. Dan ini utangnya Jakarta selama dia menjadi ibu kota, mana masyarakatnya itu kan tadi saya katakan seperti mereka yang elit, seperti gedung-gedung besar di tengah atau pulau di tengah lautan besar masyarakatnya yang tidak mempunyai peranan di dalam masyarakat itu. Saya kira ini yang mestinya ditindaklanjuti oleh Lobo. Terima kasih banyak, atas perspektifnya tadi. Jadi kalau kita lihat ini hal yang baru lagi yang perlu diulas oleh Prof. Irfan dan juga Pak Yayat nanti ya ini ya. Kalau kita dengarkan paparan Prof. Paulus dari segi pembangunan manusianya ini perlu penguatan peran RT RW karena community center adanya di sana. Tapi kalau saya sebagai yang belajar di otonomi daerah ini, apakah kemudian otonomi juga perlu diberikan sampai ke sana, Prof. Irfan? Karena tadi Prof. Paulus bahkan menyebutkan perlu ada block grant gitu ya, tingkatnya di RW sehingga masyarakat bisa nih pengen bikin apa misalnya sanggar seni atau apapun balai-balai warga dan lain sebagainya, mereka bisa diskusi bareng di sana. Nah ini silakan nanti mungkin Prof. Irfan, Pak Yayat bisa mengulas dari segi itu juga gitu ya, sembari menyampaikan pandangan dari sisi yang lain. Silakan Prof. Irfan. Oh saya dulu, oke. Baik, izin Kang Yayat. Ya jadi itu mengingatkan dialog antara Prof. Benyamin Husein dengan Prof. Bagirmanan mengenai kata kekhususan Jakarta. Ini memang tergantung nanti yang rumusin. Nanti apakah sampai memikirkan grassroots gitu. Ya kalau sampai ya mungkin bisa mendengarkan Prof. Paulus. Maka Prof. Paulus harus diundang sama tim dari Kemendagri atau timnya DKI. Ini ada orang-orang tim dari DKI dengerin juga ini.
mohon Prof. Paulus diundang ketika meracik gitu. Nah, kira-kira Mbak Desi supaya runut begitu, itu kalau mikirin Jakarta terlanjur dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia itu, memang kita berangan-angan ada koridor atau trap. Koridor itu yang batasin, bisa jadi trap, jebakan. Tapi ya inilah karena harus pertimbangkan gitu. Walaupun tadi ada paradigma value, saya sepakat dengan Bang Andrinov. Ya, pilihan value itu sebetulnya lah yang harusnya jadi spirit utama, tapi begitu kita ke praktek dalam negara bangsa, memang ada seperangkat yang sudah mengikat ya, dari konstitusi, undang-undang Pemda, undang-undang IKN sendiri, dan undang-undang lain terkait, Bapak Ibu. Ya, jadi saya udah nulis di Kompas ini tentang Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota 7 April lalu. Kalau konstitusi, ya, maka kan provinsi. Begitu provinsi, ingat, 2 tingkat, nggak bisa diapa-apain itu. Beda dengan amandemen, sebelum amandemen, di penjelasannya bisa administratif belaka. Kalau ini sudah diikat 2 tingkat. Kecuali kekhususannya bunyi lagi, maka harus direbut kekhususannya. Bagaimana caranya? Nah, itu yang bikin undang-undang harus mampu berargumen, dapat kekhususan. Untung ditolong oleh Undang-Undang IKN, Bapak Ibu. Pasal 41, ayat 4, ada ngomong kekhususan Jakarta, alhamdulillah. Nah, jadi akhirnya inilah Prof. Paulus ada kesempatan supaya lain dari yang lain, sehingga sampai mikirin kelurahan gitu, grassroots. Karena sudah dibunyikan kekhususan di Undang-Undang saudaranya. Ya, IKN di pasal 41 ayat 4 itu ngomong mengatur kekhususan Jakarta. Tangkap aja ini, walaupun bunyinya begitu, ya IKN sudah mengamini ini Jakarta masih khusus gitu loh. Cuma khususnya apa ini? Ini harus duduk banget ke depan, skenarionya seperti apa. Apakah pertimbangan value nanti muncul? Nah, itu ya yang perlu kita perhatikan, seperti Bang Andrinov ngomong. Jadi ini ngingetin guru saya sama Pak Bagirmanan, semua guru. Ini diskusi, Pak Bagirmanan kekhususan yang akhirnya hanya 1 tingkat. Kalau Prof. Ben, enggak harus begitu, mau 1 tingkat, mau 2 tingkat, tapi Jakarta itu sebuah megalopolitan yang lain dari yang lain gitu loh, Prof. Ben. Tapi akhirnya terbawa ketika Bim Nyamin judicial review, beliau dijadiin saksi ahli, Prof. Ben ngomong kalau acuannya Undang-Undang Dasar 2 tingkat, itu yang ditangkap. Padahal maksudnya Prof. Ben, kekhususan itu harus sesuatu yang unik. Nah, Jakarta megalopolitan apa? Biar hebat banget begitu, menurut Prof. Ben begitu. Nah, ini Undang-Undang Dasar sudah saya sebut, UIKN sudah saya sebut, Undang-Undang Pemda, Pak. Sekali lagi, kita nganut prefektur terintegrasi, ini tulisan B.J. Smith mengenai prefektur sistem. Ada wakil pemerintah. Ini diacu Undang-Undang Pemda. Padahal Undang-Undang Pemda ngatur seluruh Pemda di Indonesia. Nah, ini juga jadi akan mau kayak apa lembaganya difikirkan, pasti pimpinannya namanya setingkat provinsi, gubernur, dan gubernur adalah wakil pemerintah dan kepala daerah. Itu, ini harus ada terobosan yang dipikirkan. Kalau jadi trap ini Pak, saya sudah petakan sampai teknis juknis Kementerian Dalam Negeri, ini dibantu oleh ex officio perangkat daerah, GWPP, nanti terima urusan dari KL, gitu, dan akhirnya apakah menjadi kondusif atau tidak, atau kita mikirin yang nggak mungkin dirubah lagi, sehingga tetap aja gerobak yang kita pikirin, bukan Mercy yang ke depan, padahal bebannya berat banget, harusnya Mercy. Ini saya petakan jadi semacam ini. Kalau tingkat nasional begini Pak, harusnya digeser ke kanan, tapi yang ada ini, yang ada yang kiri. Saya nggak perlu jelasin, ini satu SKS sendiri. Nah, kecamatan ini ada, ini akan juga muncul di Jakarta gitu. Kalau enggak kita coba terobos, kekhususan didefinisikan gitu loh. Pasti terjebak lagi, ada kecamatan lagi, ada. Nah, Prof. Paulus mau yang dekat grassroots tetap dipertahankan untuk masyarakat Jakarta yang educated, yang bisa memberikan pencerahan. Nah, ini ya silakan, tapi
harus difikirkan makna kekhususan. Nah, karena itu saya mikirin bahkan sampai tingkat nasional, Pak, ada trajektori. Di saat yang sekarang ini kita penuh enggak ketepatan, payungnya kosong, lalu benturan pilkada dengan sistem pemerintahan daerah. Kota-kota harus secara nasional. Nah, ke depan ini mestinya menurut saya yang lebih bermartabat malah, Bapak Ibu. Ya, jadi sejalan kota-kota juga harus akomodatif. Kalau bicara skenario, menyambung tadi Undang-Undang Dasar, UU IKN, dan undang-undang yang lain, sebetulnya ini Mbak Desi, cukup ini saya nggak terusin lagi karena 17 slide. Prof. Ya, tetap ibu kota mungkin. Tetap ibu kota, mohon maaf, kalau kondisi politiknya nih, izin Bapak Ibu semua, barangkali ini harus dibaca di 2024. Apakah bangsa kita jenis yang nggak meneruskan atau mau terus meneruskan yang sudah digarap oleh pemerintahan sekarang. Nah, saya membaca mungkin juga masih ada orang-orang yang nanti bahkan tetap ibu kota jangan-jangan. Ya, dilupakan IKN baru itu karena beratnya dan sebagainya. Tapi kita mikirin yang ini, bukan ibu kota lagi. Nah, kalau skenario-nya bukan ibu kota lagi, bisa satu tingkat masih. Nah, ini mestinya kita pikirkan rekayasa engineering sosial, termasuk kelembagaannya, yang lebih hebat lagi, Jakarta yang hebat gitu ke depan. Kalaupun 2 tingkat juga begitu, jangan business as usual. Jadi harus ada re-engineering. Jangan karena tekanan politik ortodok jadi 2 tingkat yang nanti bisa banyak agenda lagi yang bisa saja merusak satu tingkat yang sudah ada, yang harusnya kita mikir lebih jauh lagi. Karena kalau pikiran saya, megalopolitan itu satu fungsi yang sangat kuat, yang kalau dibuat 2 tingkat jadi fragmented lagi. Tapi ya terbentur lagi soal kondisi politik yang ada, yang nanti rumusin undang-undang, mungkin 2 tingkat. Ya, jadi ini Mbak, saya kira 2 skenario ini bisa 1 tingkat atau 2 tingkat, tapi harusnya ada terobosan, meskipun 2 tingkat ya terobosan juga. Penjelasannya slide-slide berikutnya tidak perlu karena waktu. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Prof. Irfan, apalagi yang di terakhir ini ada kemungkinan tetap menjadi ibu kota. Nah, itu hal yang ini aja buat saya. Waduh, kalau begitu. Mbak Desi, jadi semua ya Prof, bubar ya Prof, rencana-rencana kemarin. Mungkin tetap. Oke. Ya, baik. Nah, tadi Pak Yayat sudah sempat menyinggung di sesi 2 tadi mengenai desentralisasi teritorial dan fungsional. Yang fungsional ini tidak banyak nih, belum banyak dibahas di Indonesia. Jadi silakan kalau dari Pak Yayat, bagaimana baiknya Pak skenario ke depan, Bapak? Saya lanjutkan ya, yang tadi, yang belum selesai tadi. Oke, gini. Yang menarik sekarang begini. Kalau nanti kita akan mengembangkan satu bahan debatable itu kan, dalam konteks sekarang ini, kekhususan DKI itu karena persoalan politik lah, dalam konteks sebagai ibu kota negara. Nah, pertanyaannya nanti, apakah ada kekhususan lain yang dikaitkan misalnya dengan aspek misalnya desentralisasi fiskal? Contohnya misalnya di IKN itu ada potensi otoritas untuk bisa memberikan ruang dalam konteks tax holiday, aspek pertanahan, aspek tata ruang, dan ini dalam konteks kebebasan-kebebasan. Nah, yang kedua yang menarik adalah kalau misalnya kekhususan Jakarta itu berbeda dengan Yogyakarta dalam konteks value ya, budaya. Papua juga ada aspek budaya di dalamnya. Kemudian Aceh juga ada aspek kebudayaan, kekhususan dari tiap-tiap daerah. Nah, DKI itu kan akan berbeda. Nah, pertanyaan paling menarik nanti terkait tadi dengan amanat Undang-Undang IKN itu yang mengatakan Jakarta masih dipertahankan kekhususannya. Kita akan mencari ruang mana yang sebetulnya terkait dengan kekhususan yang bisa diberikan kepada Jakarta. Saya misalnya tertarik ide dan pendapat dari Prof. Paulus yang mengatakan bisa nggak otonomi sampai ke RT, RW misalnya. Yang menjadi pertanyaannya kalau misalnya dikaitkan dengan di desa, desa itu ada undang-undang desa yang menempatkan desa itu sebagai wilayah otonom. Nah, di kota itu undang-undang perkotaan tidak ada yang menempatkan posisi kelembagaan RW atau RT ini sebagai suatu lembaga otonom. Nah, saya sependapat dengan Prof. Irfan, jangan buat DKI seperti buat gerobak. Kalau bisa Prof. Irfan, kita buat jadi motor listrik. Lebih cepat, lebih efisien, lebih modern. Nah,
Kalau pendekatannya biasa-biasa saja, apa yang dimimpikan dan dibayangkan oleh Prof. Paulus mungkin tidak diwujudkan. Tentang dana di pedesaan, kalau di Bogor tuh ada namanya Samisade, 1 miliar 1 desa. Tapi ada kelembagaan otonom yang diberikan kepada desa untuk mengelolanya di tingkat kelembagaannya. Belum sampai kepada tingkat komunitas. Nah, kalau tingkat komunitas sebetulnya DKI menarik dalam konteks revitalisasi kampung-kampung kemarin lah, ada namanya CAP, Community Action Plan. Nah, pertanyaannya, Community Action Plan sumbernya, dananya dari mana? Sementara ini dari APBD, difasilitasi, usulannya apa? Tapi kan hanya berlaku khusus. Nah, terkait dengan itu, maka yang akan diberikan tuh pada layer mana? Layer 1, layer 2. Tapi kalau saya mengatakan jenis otoritas atau kewenangan apa yang diberikan. Sebetulnya kan tipe-tipe pelayanan itu banyak. Misalnya dalam konteks fungsi produksi dan retribusi. Apakah ada otoritas yang bisa diberikan dalam konteks pelayanan? Misalnya ada mampu dalam konteks pelayanan penyediaan barang dan jasa sebagainya. Ini misalnya terkait dengan otonomi misalnya. Bidang ekonomi. Yang kedua, pelayanan atas manfaat seperti eksternalitas, seperti jaringan transportasi. Bahwa tetangga-tetangga Jakarta, betul, Pak Andrinov tadi mengatakan DKI bisa 70-80 triliun. Tetangganya, Bekasi, Depok, Bogor itu kisarannya hanya 6 triliun. Bagaimana konteks mobilitas mampu difasilitasi oleh daerah kalau ada keterbatasannya? Nah, disinilah kalau DKI mampu memfasilitasi pelayanan sampai wilayah luarnya, kemudian difasilitasi oleh PSO, seperti sekarang ini dengan tarif 10.000 terintegrasi kemana-mana. Debatable yang kemarin itu sebetulnya penduduk Jabodetabek bisa difasilitasi, tapi DPRD DKI mengatakan nggak boleh. Yang bisa difasilitasi hanya warga DKI. Nah, itu kan pertanyaannya sebetulnya sumber mobilitasnya itu dari tetangganya. Atau yang terakhir misalnya tadi, kekhususan dalam konteks apa? Kalau Aceh, kemudian Jogja, kemudian Papua, bahkan Bali sempat mengusulkan. Dalam konteks otonomi berbasis budaya, kepada kultural, kepada nilai-nilai ini. Nah, kalau DKI itu lebih condong kepada aspek otonomi di ekonomi. Tinggal bagaimana menjabarkan fungsi apa. Sebetulnya DKI itu dalam konteks hub transportasi dan hub perdagangan, dia adalah simpul dari distribusi dalam konteks pelayanan barang jasa ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, PR bagi kita adalah menyambung dengan Pak Irfan, apa yang akan diberikan kepada DKI itu pertimbangannya. Nah, saya melihat ini sekedar pertimbangan ya, yang bisa dikaitkan misalnya contoh bagaimana aspek spatial plan dan development plan itu bisa disinergikan. Contohnya misalnya arah rencana tata ruang itu adalah mengembangkan DKI berorientasi transit dan digital. Ini mau di dalam wilayah atau juga melayani fungsi kawasan sekitarnya. Kalau secara fungsional sudah terintegrasi, kemudian pekerjaannya dibatasi oleh batas administrasi, sampai kapanpun masalahnya nggak akan pernah selesai. Saya yakin pendekatan-pendekatan administratif di wilayah fungsional, mohon maaf kalau istilah jok saya itu bisa Gatot Kocir, gagal total kocar kacir. Jadi perubahan kita adalah merubah, jangan buat gerobak lagi. Saya setuju Pak Irfan, buatlah motor listrik, cepat, efisien, mudah, murah, efektif. Jadi pendekatan kalau dia mau dikembangkan dalam konteks transit dan digital itu, konteksnya adalah integrasi sistem. Ekosistem yang kita bangun, nanti kewenangannya itu dalam konteks kewenangan fasilitas pelayanan. Itu kan menarik, ada kontribusi sharing dari masing-masing daerah. Kemudian tadi ini misalnya menyambut gagasan Pak Andrinov, punya pengalaman di Singapura, di Taiwan. Bagaimana orang bisa difasilitasi permukiman layak terjangkau? Misalnya nanti integrasi dalam sistem permukiman dan sistem transportasi seperti di Metropolitan Tokyo atau di Singapura bisa diadopsi oleh DKI khususnya dalam penetapan status rencana tata ruang untuk permukiman. Dilarang keras membangun kawasan kalau tidak ada fasilitas public transport massal misalnya. Itu kan menarik. Jadi masing-masing daerah bisa bersinergi dalam hal ini untuk dalam satu ekosistem transportasi. Kemudian juga dalam konteks lingkungan hidup yang seimbang. Ini dalam konteks mengatasi kebencanaan. Bencana banjir di Jakarta sumbernya mungkin ada masalah dari Kabupaten Bogor. Bagaimana Bogor mempertahankan wilayahnya kalau disuruh melakukan upaya penanganan lingkungan, tidak punya dana, DKI tidak memberikan apa-apa.
daerah pemberi manfaat juga harus menerima manfaat. Nah, ini kan persoalan sharing dalam konteks ini ya, kontribusi. Nah, disinilah sebetulnya pola-pola terkait otonomi khusus pada konteks kerjasama antar daerah berbasis kepada sisi kepentingan dua daerah yang sama perlu dipertimbangkan. Kemudian juga pengembangan pariwisata budaya dan global. Jadi kata saya adalah selalu sinergi, integrasikan antaranya. Kita bisa bayangkan wisata orang DKI setiap akhir pekan selalu membuat repot orang Bogor. Itu kan pertanyaan. Dibiarkan saja sementara Bogornya gelagapan, perubahan ruangnya tiba-tiba hancur karena persoalan ekonomi, kemudian terjadi bencana yang menerima orang Jakarta juga. Nah, bagaimana sinergi? Karena ingat, pusat pemerintahnya sudah pindah. Kalau PU masih di Jakarta, bolehlah bisa mengintervensi secara langsung. Tapi pertanyaan kalau jadi Kalimantan sebagai provinsi, kalau tanpa kekhususan juga repot. Baru nanti yang terakhir, sistem investasi pertumbuhan kawasan. Disinilah integrasi sistem kerjasama investasi antar daerah di Jabodetabek juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau melihat kekhususan otonomi itu, saya melihat lebih khusus kepada persoalan bidang ekonomi dan jaringan pelayanan. Menjadi satu catatan bagi kita bagaimana mengembangkan Undang-Undang DKI. DKI tidak mengintervensi, tapi DKI dalam konteks memberikan fasilitas pelayanan. Seperti apa yang sudah dilakukan, DKI melayani Transjakarta sampai dengan Kota Bekasi, DKI melayani Transjakarta sampai dengan Kota Depok. Semua difasilitasi oleh anggaran DKI. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak.